Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ridha Zikri, mahasiswa semester 2 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, akan menjelaskan beberapa materi yang telah kami ambil di mata kuliah Studi Naskah Ulumul Hadis pada pembahasan khusus dalam ilmu masalah hadis yang diampu oleh dosen Al-Kiram Fadilatu Ad-Doktor Haji Ahmad Alim LCMA untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Materi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini ada 10 materi, yang mana sebelumnya kita telah ambil beberapa materi di UTS yang lalu. Lanjut ke bab lanjutan dari UTS yang lalu, langsung ke bab yang ke-7. Kita akan bahas hadis dhaif sebab cacat integritas. Yang ke-8 ada hadis dhaif yang disebabkan juga cacat integritas dan lemah kognitif. Bab ke-9 hadis mu'allal, munkar dan maudhu'. Yang ke-10 hukum ringkas hadis dan meriwayatkannya dengan makna. 11 konsep sahabat dari definisi dan tabaqatnya. Bab 12 hadis musnad. Yang ke-13 hadis musalsal dan contohnya. Yang ke-14 hadis musalsal bil awwaliyah. Yang ke-15 gharib al hadis, dan yang terakhir ada adab perawi hadis. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu bab 7. Hadis dhaif sebab cacat integritas. Telah kami jelaskan pada pembahasan UTS lalu tentang hadis dhaif yang disebabkan cacat integritas atau lemahnya, adanya kekurangan pada diri perawi hadis. Pada UTS lalu kita sudah bahas. Nah, dan kesempatan ini kita akan bahas hadis atau sebagian hadis yang disebabkan adanya cacat integritas pada perawi. Di antara hadis yang disebabkan cacat integritas adalah yang pertama ada hadis maudhu', yaitu hadis yang di dalamnya ada kedustaan yang dibuat-buat dan direkayasa, kemudian dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis maudhu' adalah yang kita katakan adalah hadis palsu, yang mana tidak boleh kita amalkan dan wajib kita ingkari. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, yang artinya barang siapa yang mendustakan hadis atas namaku, maka siapkanlah dirinya untuk duduk pada neraka jahanam. Yang kedua ada hadis matruk, itu hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang dituduh berdusta atau rawi muttaham bil kadzib, disebutkan dalam ilmu mustalah hadis. Yang ketiga ada hadis munkar, itu hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang kekeliruannya sangat parah atau banyak lupa atau menampakkan kefasikannya, dan ini menyalahi ataupun mengurangi dari sifat integritas yang harusnya ada pada diri perawi hadis. Bab ke-8 hadis dhaif yang disebabkan cacat integritas dan lemahnya kognitif. Untuk cacat integritas kita sudah paparkan pada bab sebelumnya,
Pada kali ini kita akan paparkan ya hadis-hadis yang disebabkan oleh lemahnya konektif dari perawi, yang pastinya itu hadis dhaif. Di antaranya adalah yang pertama, ada hadis mu'allal, yaitu hadis yang jika dicermati terdapat cacat yang merusak kesahihannya meski secara zahir selamat dari cacat. Jadi kekurangannya itu tidak terlihat. Ya. Walaupun secara zahir itu hadisnya terlihat indah, tapi ketika itu dikaji pasti ada kesalahan dari diri perawinya. Yang kedua, hadis mudraj, yaitu hadis yang dirubah susunan sanadnya atau matanya, dimasuki sesuatu yang bukan menjadi bagiannya tanpa adanya pemisah. Ini hadis mudraj, adanya perubahan susunan, entah itu dari sanad atau matan. Yang ketiga, ada hadis maqlub, yaitu adanya penukaran lafaz dengan lafaz lainnya pada sanad atau matan dengan cara mendahulukan, mengakhirkan atau sejenisnya. Maqlub ya, artinya itu membolak-balikan, ya, entah itu pada sanad atau matannya. Yang keempat, ada hadis muttarib, itu hadis yang diriwayatkan dari arah yang bermacam-macam yang kekuatannya sama dalam tabaqatnya, ya, memiliki banyak jalur pada riwayatnya. Yang kelima, ada hadis musahhaf, yaitu adanya perubahan kata di dalam hadis dengan selain yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah, baik lafaz atau makna. Ya, ini disebut juga sebagai hadis muharraf, yang artinya ada perubahan dalam kata, baik dalam matan ataupun sanad. Yang keenam, ada hadis syadz, yaitu hadis yang diriwayatkan rawi makbul, yang bisa diterima hadisnya tetapi menyelisihi dengan orang lebih utama, adanya rawi yang thiqah atau rawi yang lebih thiqah dari perawi tersebut. Masuki bab ke-9, yaitu hadis mu'allal, munkar dan hadis maudhu' dalam pengertiannya. Mu'allal yaitu hadis yang jika dicermati terdapat cacat yang merusak kesahihannya meski secara zahir selamat dari cacat. Ini sudah kita paparkan pada slide sebelumnya. Yang kedua, ada hadis munkar, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang kesalahannya parah atau banyak lupa atau menampakkan kefasikannya yang menyelisihi syarat-syarat dari hadis sahih. Ini juga sudah kita paparkan pada saat sebelumnya. Yang terakhir ada hadis maudhu' atau hadis palsu, yaitu hadis yang di dalamnya ada kedustaan yang dibuat-buat dan direkayasa kemudian dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-10, hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Disebutkan dalam kitab Nukhbatul Fikr, ya, tentang hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan makna. Pertama, meringkas hadis hukumnya, ya, adalah tentang pengurangan atau peringkasan lafaz hadis apabila itu sesuai kebutuhan, maka jumhur ulama hadis memperbolehkan hal ini, tapi dengan syarat bagi orang yang ahli dalam hal itu. Yang kedua, hukum meriwayatkan dengan makna. Meriwayatkan hadis dengan makna, maka di sini ada ikhtilaf dari para ulama tentang boleh atau tidaknya. Itu sudah masyhur dalam kalangan ulama dan jumhur ulama dari mereka membolehkannya, ya, sama seperti peringkas hadis, ya, tetapi dengan syarat adalah orang yang ahli dalam hadis atau orang berilmu pada pembahasan ini. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar berkata, semua yang disebutkan adalah berkaitan dengan boleh atau tidaknya. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa yang lebih utama adalah membawakan hadis dengan lafadznya tanpa merubah-rubahnya. Ya, ini dalam hukum meringkas hadis.
Dan juga Al-Qadhi Ibn Iyad berkata, hendaknya pintu periwayatan dengan makna ditutup. Kenapa? Agar seorang yang tidak ahli tapi menyangka dirinya ahli tidak masuk dalam masalah ini. Sebagaimana telah terjadi pada banyak perawi dari zaman dulu sampai sekarang. Bab 11. Konsep sahabat. Definisi dan tabaqat. Pengertian sahabat yang pasti sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia muslim dan meninggal dalam keadaan Islam meski di masa hidupnya pernah murtad. Ini adalah definisi sahabat. Apabila ada salah satu syarat atau pengertian yang hilang dari ini, maka itu belum bisa disebut sahabat. Seperti halnya apabila beliau muslim, meninggal dalam keadaan Islam, pernah mendengar Nabi dan hidup di zaman Nabi, tapi dia tidak bertemu, maka itu tidak disebut sahabat, tapi disebut tabi'in. Ataupun ada syarat-syarat yang hilang dari definisi sahabat, maka tidak disebut sebagai sahabat Nabi ridwanullahu alaihim. Tabaqat sahabat atau tingkatan-tingkatan sahabat. Terdapat ikhtilaf pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah tabaqat para sahabat. Di antara mereka ada yang membuat kategori berdasarkan yang awal masuk Islam, yang seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, atau yang turut berhijrah seperti Muhajirin Ansar, atau kesaksian mereka dalam berbagai peristiwa penting. Adanya tabaqat sahabat, tingkatan, ada yang masuk Islam lebih dahulu atau yang kemudian. Hadis musnad. Pengertian hadis musnad itu adalah hadis yang sanadnya bersambung secara marfu' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam hadis musnad yaitu hadis yang diikhrajkan atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang berkata, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf dari Malik, dari Abi Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seekor anjing meminum dalam bejana kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Hadis ini sanadnya bersambung dari awal hingga akhir, juga marfu' sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut hadis musnad. Bab 13. Hadis musalsal dan contohnya. Hadis musalsal adalah hadis yang rawi-rawi atau riwayat-riwayatnya mengikuti satu sifat. Maksudnya adalah hadis ini memiliki sifat yang menjadi ciri khas, yang mana sifat itu diikuti oleh setiap rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Sebagai contoh, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu yang berbunyi, an Mu'adin qala laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'ad inni la uhibbuk faqultu ya Rasulullah ana wallahi uhibbuk qala fa inni usika bi kalimatin taquluhunna fi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, aku berjumpa Rasulullah SAW, beliau bersabda, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu sebagai sahabat. Kemudian Mu'adz menjawab, begitupun aku ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, sungguh aku mewasiatkan kepadamu dengan doa yang hendak kau baca ketika setiap saya salat, yaitu doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Dalam proses periwayatannya, para perawi disebutkan meriwayatkan hadis itu sebagaimana Nabi Muhammad melakukannya, yaitu dengan mengucapkan ya fulan inni la uhibbuk, wahai fulan sungguh aku mencintaimu. Hadis ini adalah hadis contoh hadis musalsal yang periwayatannya secara perkataan. Contoh lain dari hadis musalsal ada hadis namanya musalsal bil awliyah pada bab 14, yaitu hadis musalsal bil awliyah.
Hadis Musalsal bil awliyah yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi sebagai berikut. Hadis masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Atau yarhamukum man fis sama. Artinya, orang-orang yang suka mengasihi sesama akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Maka kasihilah penghuni bumi, maka kalian akan dikasihi oleh para penghuni langit. Dan hadis ini setiap pembukaan majelis pada ulama-ulama salaf selalu dibacakan kepada para muridnya sebagaimana sebagai bentuk sanad musalsal bil awaliyah, ya, hadis yang populer yang selalu dibacakan oleh para ulama kepada para murid-muridnya di setiap awal majelis ilmunya. Berikut alhamdulillah salah satu contoh ijazah sanad penyusun yang telah kami ambil pada majelis ilmu oleh Ustadz Ahmad Munawar, yaitu ijazah sanad musalsal bil awaliyah yang telah kami sebutkan hadis sebelumnya, dan inilah contoh dari sanadnya. Dan juga sebenarnya kami juga telah mengambil sanad juga dari dosen pengampu materi ini, tapi kami belum paparkan sanadnya dalam slide ini, yaitu Dr. Haji Ahmad Alim. Semoga Allah menjaga guru-guru kami semuanya. Bab 15, Gharib al-Hadis. Gharib al-Hadis adalah ilmu yang membahas tentang matan hadis yang sulit dan sukar untuk dipahami, sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk memahaminya. Objek dari ilmu gharib al-hadis adalah kata-kata yang muskil atau yang adanya masalah dalam hal itu dan susunan kalimat yang sukar dipahami maksudnya. Ilmu gharib al-hadis merupakan salah satu cabang ilmu hadis yang sangat penting untuk diketahui para ahli hadis atau orang yang mempelajari hadis, terutama yang berkaitan dengan matan yang sulit dipahami, baik karena lafaz tersebut jarang digunakan dalam kehidupan sehari dan juga jarang dengar oleh orang Arab. Maka penting untuk mempelajari ilmu tentang gharib al-hadis atau muskil al-hadis. Bab 16 atau yang terakhir, yaitu tentang adab perawi hadis atau adab penuntut ilmu hadis. Di antara adab perawi hadis adalah ada dua bagian, itu adab umum, yaitu adab yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Yang pertama, pastinya ikhlas karena Allah, niat yang ikhlas yang lurus hanya kepada Allah semata dalam menuntut hadis. Yang kedua, bersikap hati-hati terhadap ilmunya atau terhadap tujuannya menuntut hadis yang bisa menghantarkannya pada motif-motif yang itu tertuju pada hal-hal duniawi. Yang ketiga, mengamalkan hadis-hadis yang didengarnya, ya, dan juga mengajarkannya. Adapun adab khusus, ya, sebagai penuntut ilmu hadis, pertama, senantiasa meminta taufik, arahan, kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal hadis atau memahaminya. Yang kedua, selalu memperhatikan hadis secara komprehensif dan mengarahkan seluruh upaya untuk meraihnya. Yang ketiga, memulai dengan mendengar dari para guru yang paling utama di negerinya, baik dalam hal sanad, ilmu maupun agamanya dan lain-lain. Cukup dari pembahasan materi mata kuliah studi naskah ilmu hadis. Semoga apa yang telah kami bacakan atau kami jelaskan bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Akhirul kalam, dan juga kami mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan pastinya ada kesalahan dan kekurangan dari penyusun. Maka dari itu kami mohon maaf kesalahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memberkahi amal ini dan menerimanya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.